Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nabila Azahra dan rekan-rekan saya yang lainnya akan membahas suatu pembahasan mengenai sejarah perkembangan pendidikan prasekolah. Nah, saya akan membahas mengenai sejarah pendidikan anak usia dini di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai umur 6 tahun yang ditujukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Nah, pendidikan anak usia dini sejarahnya memiliki perkembangan yang berarti, khususnya di negara kita Indonesia. Ada beberapa periode atau tahap perkembangan pendidikan anak usia dini, yakni pada zaman kerajaan, pada zaman penjajahan Belanda, pada zaman penjajahan Jepang, dan pada masa kemerdekaan. Nah, kita akan menguliknya satu persatu. Yang pertama ada pada zaman kerajaan. Nah, pada zaman kerajaan ini, pendidikan anak usia dini telah terlaksana. Biasanya, anak-anak raja belajar dengan para empu, dan para empu ini mengajarkan mereka membaca, menulis, berhitung, ilmu kanuragan, keaksaraan, dan filsafat. Sedangkan untuk anak dari rakyat biasa, mereka biasanya belajar di padepokan atau pondok-pondok kecil dengan sistem catrik, di mana sistem catrik ini para siswa dianggap sebagai anggota keluarga dari gurunya. Dan pada masa itu yang diperbolehkan untuk belajar hanyalah anak laki-laki saja. Nah, selanjutnya pada masa periode penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda ini, pendidikan untuk anak-anak sudah ada. Ada dua tipe sekolah, yakni Europe Elite School dan Frabel School. Namun, hanya sedikit yang diberikan kesempatan untuk bisa memasukkan anaknya ke dalam sekolah Europe Elite School, yakni anak-anak yang berdarah Belanda dan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Sedangkan untuk anak pribumi, mereka diberikan kesempatan hanya untuk anak-anak yang berketurunan ningrat atau darah bangsawan. Sedangkan untuk anak pribumi lainnya atau rakyat biasa, mereka diperbolehkan memasukkan anaknya ke sekolah Frabel School. Namun tujuan orang tua memasukkan anaknya ke sekolah pendidikan anak usia dini biasanya agar anaknya itu bisa membaca, menulis, berhitung, berbahasa Belanda. Namun Frabel School ini tidak ditujukan untuk mengajarkan hal tersebut, melainkan hanya sekedar bermain dan berkegiatan seni saja. Frabel meyakini bahwa betapa pentingnya belajar sambil bermain, sehingga tujuan pendidikan Frabel tidak mengajarkan anak untuk membaca, menulis, berhitung, dan lainnya. Selanjutnya ada periode penjajahan Jepang. Nah, pada masa Jepang ini, bangsa Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 sebagai penjajah bangsa Indonesia. Ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang awalnya bercorak Belanda, kini berganti menjadi bercorak Jepang, atau yang awalnya bercorak atau bersistem pendidikan taman kanak-kanak menjadi sistem pendidikan Nippon. Jepang berusaha memasukkan idealisme ke dalam jiwa-jiwa anak Indonesia. Banyak materi pelajaran seperti nyanyian, cerita, permainan diganti menjadi cerita dan nyanyian bangsa Jepang. Kondisi tersebut tidak membawa perbaikan terhadap bangsa Indonesia, justru memberikan tekanan sehingga kondisi politik, budaya, sosial, bahkan pendidikan semakin tidak menentu. Pada akhirnya, secara kuantitas dan kualitas pendidikan semakin berkurang dan mengalami kemunduran.
Bahkan, beberapa lembaga pendidikan prasekolah lebih menyerupai sebagai tempat penitipan anak karena tidak menyelenggarakan sistem pendidikan secara sistematis. Kondisi tersebut terus berlanjut karena Jepang tidak memiliki perhatian lebih terhadap pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan prasekolah. Hingga akhirnya Jepang meninggalkan Indonesia akibat kekalahannya dalam Perperangan Dunia Kedua. Lalu pada periode kemerdekaan akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Nurhasanah. Sejarah pendidikan anak usia dini di Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan tahun 1945, komitmen bangsa Indonesia terhadap dunia pendidikan terus berkobar untuk menunjukkan eksistensinya sebagai bangsa yang sudah merdeka. Nah, masyarakat Indonesia menaruh perhatian lebih terhadap dunia pendidikan, khususnya untuk pendidikan anak usia dini, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia itu menjadi semakin baik. Kedudukan lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia semakin kuat sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang berisi tentang pokok-pokok pendidikan dan pengajaran. Jadi melalui undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui eksistensi atau keberadaan taman kanak-kanak sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan nasional. Nah, adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita undang-undang tersebut, para guru mulai mengikuti pelatihan dan pengajaran yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kemudian pemerintah juga memberikan kesempatan kepada para guru untuk belajar ke luar negeri, seperti ke Amerika, ke Australia, atau ke negara-negara lainnya. Dan upaya tersebut itu memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan anak prasekolah di Indonesia. Nah, guna untuk memperkuat lembaga pendidikan di Indonesia, pada tahun 1964, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan 10 persyaratan yang harus dipenuhi bagi lembaga prasekolah. Jadi tujuannya agar program yang dijalankan lebih terencana dan sistematis, tidak seperti pada zaman penjajahan Jepang, di mana pada masa itu pendidikan anak usia dini itu lebih mirip tempat penitipan anak. Adapun ke-10 persyaratan yang harus dipenuhi lembaga pendidikan prasekolah. Persyaratan yang pertama, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum pendidikan prasekolah tahun 1963. Kedua, penyelenggaraan pendidikan berlangsung secara reguler minimal 1 tahun dan terdaftar di kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten setempat. Ketiga, memiliki sekurang-kurangnya 30 orang anak. Keempat, memiliki guru reguler yang melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Keempat, organisasi atau yayasan penyelenggara pendidikan prasekolah memiliki akte notaris dan diakui sebagai organisasi non-profit. Keenam, kelas dilengkapi dengan meja dan kursi yang mudah dipindahkan dan sesuai dengan ukuran anak. Ketujuh, memiliki peralatan dan perlengkapan minimum. Kedelapan, memiliki halaman bermain dengan alat permainan yang minimum. Kesembilan, menyediakan tempat cuci dengan segala kelengkapannya sehingga memudahkan anak untuk mencuci tangan dan membersihkan dirinya kembali setelah bermain. Kesepuluh, menyediakan fasilitas toilet yang sesuai untuk anak. Jadi, ke-10 ketentuan tersebut itu mendorong sekolah-sekolah untuk menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, secara perlahan kualitas pendidikan semakin membaik, khususnya untuk pendidikan anak usia dini, secara kualitasnya maupun kuantitasnya. Akan tetapi, lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia mengalami hambatan dan terpuruk akibat dari tragedi G30 SPKI. Nah, kemudian pada masa Orde Baru tahun 1968, Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto. Nah, pada masa inilah pendidikan itu mulai bangkit setelah terpuruk dari peristiwa G30 SPKI, di mana bangsa Indonesia itu mendapat bantuan dari UNICEF.
Yang kemudian bantuan tersebut itu diwujudkan dalam proyek-proyek khusus untuk pelatihan para guru dan administrator pendidikan prasekolah. Nah, jadi melalui kegiatan tersebut diselenggarakan beberapa kegiatan yang bermanfaat seperti seminar, lokakarya, workshop, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan prasekolah di Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1922, Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah untuk anak-anak di bawah umur 7 tahun yang dinamakan dengan Taman Ler atau Taman Anak. Jika dipandang dari sudut psikologinya, jiwa anak-anak masih dipandang dalam perkembangan periode panca inderanya. Nah, dengan demikian, Nama sekolah ini diganti dari Taman Anak menjadi Taman Indria. Taman Indria inilah yang merupakan awal mula terbentuknya sekolah taman kanak-kanak di Indonesia sejak tahun 1957 dan dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990. Dalam peraturan pemerintah tersebut, pendidikan prasekolah berguna untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah. Selanjutnya, dasar-dasar sistem pendidikan taman siswa bagi anak di bawah umur 7 tahun menurut metode Froebel dan Montessori. Menurut Froebel, menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajaran, akan tetapi yang diutamakan ialah permainan anak, kegembiraan anak, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Sedangkan menurut Montessori, permainan dalam pembelajaran tidak diutamakan, akan tetapi lebih mementingkan panca indera, yang dimana kita menggunakan alat untuk latihan panca indera untuk pembelajaran anak, dan anak diberi kemerdekaan dengan luas dalam pembelajaran. Pada tahun 2000, pemerintah mulai memperhatikan taman kanak-kanak, di mana pada tahun 2002 muncullah berbagai variasi taman kanak-kanak seperti TK Plus, Terpadu, TK Unggul, dan TK Full Day. Ada berbagai macam pelayanan pendidikan prasekolah yang diselenggarakan di Indonesia, diantaranya yang pertama taman kanak-kanak. Dalam sejarah perkembangannya, pada tahun 1950, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulai ikut serta dalam pembinaan taman kanak-kanak, dan pada tahun itu pula lah taman kanak-kanak secara resmi diakui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang pokok-pokok pendidikan dan pengajaran. Yang kedua yaitu Taman Penitipan Anak. Taman Penitipan Anak ini juga merupakan wahana pelayanan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti pendidikan prasekolah keluarga dalam jangka waktu tertentu ketika orang tuanya tidak memiliki waktu yang cukup dalam memberikan pendidikan dan mengasuh anaknya karena sibuk atau disebabkan oleh hal lain. Yang ketiga yaitu kelompok bermain. Kelompok bermain ini juga merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun yang berfungsi untuk membantu anak dalam perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan siap memasuki pendidikan dasar. Dan yang terakhir yaitu ada program pendidikan ibu dengan anak prasekolah melalui Bina Keluarga Balita. Program ini telah dikembangkan sejak tahun 1980 yang merupakan layanan pendidikan orang tua yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam Baik, saya atas nama Laila Maharani Nasution, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tokoh pendidikan anak prasekolah di dunia dan di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada tokoh pendidikan anak prasekolah di dunia. Yang pertama, Martin Luther. Nah, menurut Martin Luther, dalam pendidikan di Eropa perlunya sekolah menetapkan untuk mengajarkan membaca. Diprakarsai oleh Martin Luther. Nah, Luther juga menganggap tujuan utama dari sekolah itu adalah mengajarkan agama. Nah, yang kedua ada Friedrich Wilhelm Froebel.
Froebel lahir di Jerman. Ia dikenal karena menciptakan Garden of Children atau Kindergarten, taman kanak-kanak, yang berarti kebun milik anak. Nah, Froebel memandang pendidikan dapat membantu perkembangan anak secara wajar. Ia menggunakan taman sebagai simbol dari pendidikan anak. Yang ketiga itu ada John Dewey. Nah, John Dewey ini adalah salah satu tokoh Amerika yang mempengaruhi pendidikan di Amerika. Adapun teori tentang Dewey ini, sekolah yang biasanya disebut progresifim lebih menekankan pada anak didik dan minat anak daripada mata pelajarannya itu sendiri. Nah, adapun yang kedua dari tokoh pendidikan anak prasekolah di Indonesia. Nah, yang pertama Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pembelajaran dan Kebudayaan. Yang pertama dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta karsa dan karya. Adapun yang kedua Muhammad Syafi'i. Menurut Muhammad Syafi'i ini adalah sistem pendidikan yang diciptakan oleh beliau itu ada persamaannya dengan Arbit School, berorientasi live and communication centered, sehingga hubungan sekolah dan masyarakat menjadi sangat erat. Nah, menurut si Muhammad Syafi'i ini, anak-anak didik dengan tujuan agar menjadi manusia. Adapun Sony R. Semiawan, menurut R. Semiawan, pendidikan bagi anak pada usia ini adalah belajar sambil bermain. Melalui bermain secara bebas, anak dapat berekspresi dan bereksplorasi untuk memperkuat hal-hal yang sudah diketahui dan menemukan hal-hal baru. Melalui permainan, anak juga dapat mengembangkan potensinya secara optimal, baik potensi fisik maupun mental, intelektual dan spiritual.